Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah janallahu ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita untuk kembali bertemu, bersua, bertatap muka walaupun melalui media untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke 262, yaitu bayan mukmilatil aqidah min makarimil akhlaq. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak hanya mempelajari akidah, tauhid, kemudian juga fikih dan seterusnya, tetapi mempelajari bagaimana akhlak yang baik, akhlak bersama Allah Subhanahu wa taala, akhlak bersama manusia, akhlak bersama hewan dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Nah, kalau kita mengaku diri kita mencontoh Nabi SAW, maka kita juga berusaha untuk mencontoh akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, akhlaquhu Al-Qur'an. Bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Bahwasanya Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW diutus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan memperbaiki akhlak yang mulia. Di antara yang pertama, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 273 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itstu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana Nabi SAW menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang mana kita ketahui sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Arab memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya ikramud dhaif, orang Arab terkenal dengan memuliakan tamu, subhanallah. Begitu juga dikenal dengan amanah dan seterusnya. Ini orang-orang Arab. Sehingga Nabi SAW ketika diutus, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara sabda Nabi SAW yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim." Orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi kalau kita melihat bagaimana ingin mengetahui akhlak seseorang, maka lihat bagaimana akhlak dia terhadap istrinya. Kalau akhlaknya dia kepada istrinya baik, maka insya Allah baik. Kenapa? Karena istrinya senantiasa bersama dia paling tahu
istrinya paling paham kekurangan-kekurangan suaminya, ya. Adapun teman, ustadz yang bertemu dengannya itu hanya sesekali. Ketika di hadapan temannya mungkin dia kelihatan baik, tapi ketika di rumah belum tentu. Tentu. Tetapi ketika seseorang itu bersama istrinya baik, bersama anak-anaknya baik, maka ya nanti juga di luar dia akan baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan antara akidah dengan akhlak ini sangat erat, sehingga ketika seseorang sudah mempelajari akidah yang baik dan benar, seharusnya dia memiliki akhlak yang baik dan juga akhlak yang mulia. Kalau misalnya ada orang yang sudah ngaji, belajar tauhid, belajar akidah, tapi akhlaknya buruk, nah itu perlu dievaluasi tuh. Kenapa? Kan begitu. Seharusnya orang yang memiliki dan mempelajari akidah yang benar, yang baik, maka akhlaknya juga baik. Maka ketika kita melihat kasus, ada orang yang sudah belajar dengan baik dan benar, tapi akhlaknya buruk, maka jangan disalahin akidahnya. Bisa jadi itu emang ya personalnya seperti itu, pribadinya dia begitu, ya. Maka cara mengajinya harus dievaluasi, harus diperbaiki. Jangan sampai kita sudah mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid yang benar, tapi ternyata akhlaknya kepada manusia buruk, akhlaknya bobrok, akhlaknya jelek. Orang yang seperti ini harus dimasukin ke bengkel, namanya bengkel akhlak. Dia harus belajar bagaimana akhlak yang mulia. Dan akhlak yang baik termasuk bagian dari amal soleh yang bisa menambahkan keimanan, yang bisa memberatkan timbangan ya di nanti akhirat kelak. Dan seseorang yang memiliki akhlak yang baik dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik merupakan salah satu sebab dia bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nabi SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Kata Nabi SAW, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin yaumal qiyamah pada hari kiamat min khuluqin hasanin, melainkan akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, dan Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji, berbicara kotor. Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Sebagaimana manusia juga kalau diperlakukan dengan baik, bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik, mereka akan suka. Ya, begitu juga sebaliknya. Manusia yang diperlakukan dengan buruk, dengan akhlak yang tidak baik, maka mereka akan benci sama orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini fitrah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga membenci orang yang akhlaknya buruk, yang suka berkata keji, berkata kotor, teriak-teriak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi kelembutan tersebut. Tidaklah sesuatu akan menghiasi seseorang ketika dia memiliki akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Walaupun orang itu ganteng, orang itu cantik, tapi akhlaknya buruk, maka menjadi jelek. Ya, akhlak buruk itu akan menjadikan seseorang menjadi buruk, menjadi jelek. Berbeda dengan orang yang mungkin ya kalau dari sisi ketampanan ya biasa-biasa aja lah. Atau mungkin rupanya buruk, jelek, tidak cantik, tidak tampan, tapi akhlaknya mulia, subhanallah. Maka akhlak itu akan menghiasinya. Akhlak itu akan menghiasi orang yang memiliki tampang yang buruk tersebut. Apalagi kalau misalnya dia tampan, orangnya cantik, ditambah lagi dengan akhlak yang baik, masya Allah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Kata Nabi SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai, kata Nabi SAW,
di antara kalian, dan yang paling dekat majelisnya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita mau nanti pada hari kiamat berada dekat dengan Nabi SAW, maka perbaiki akhlak kita. Maka kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Caranya gimana, Ustaz? Caranya banyak-banyak mempelajari akhlak Nabi SAW. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Walaupun mungkin awalnya berat. Tetapi dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong. Maka Allah akan bantu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang benar-benar mereka berusaha menjadi akhlak yang baik. Ahlussunnah juga memerintahkan untuk berbuat bakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian bersilaturahim, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Ahlussunnah wal Jamaah juga melarang dari perbuatan sombong, angkuh, zolim. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa memerintahkan, mengajak kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang buruk. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dan disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, "Innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaqi wa yubghidu sifsafaha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala karimun. Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha pemurah. Yuhibbul karam, Allah Subhanahu wa taala mencintai kedermawanan. Dan wa ma'aliyal akhlak, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak yang mulia, wa yubghidu sifsafaha, dan membenci akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Sungguh akhlak itu akan meninggikan derajat seseorang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim." Sungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik itu akan mencapai derajat orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia, Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun demikian. Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak salafus saleh para sahabat, di antaranya ikhlas dalam ilmu dan amal, tidak riya, ya, serta takut kepada Allah. Begitu juga jujur dalam segala hal, menjauhkan diri dari sifat dusta. Kemudian juga amanah dan tidak khianat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya, yaitu berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Bahkan mereka sampai takut terjatuh kepada nifak, kemunafikan. Kemudian hatinya lembut, banyak mengingat mati, banyak mengingat akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek atau su'ul khotimah. Mereka berusaha berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara juga sifat atau akhlak salafus salih para sahabat, ada banyak berzikir kepada Allah, tidak banyak bicara yang sia-sia, ya, dihindarkan ngobrol yang tidak bermanfaat, tawadu, rendah hati dan tidak sombong, banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam. Kemudian bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan lain sebagainya, sibuk dengan aibnya sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain, ya. Berusaha untuk menutupi aib orang lain, senantiasa menjaga lisan, tidak ghibah, tidak namimah. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang pemalu, malu ketika meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, banyak memaafkan dan banyak bersabar, suka bersedekah, dermawan, mendamaikan orang yang saling bermusuhan, tidak hasad, tidak dengki, tidak buruk sangka sama muslim, berani dalam mengatakan kebenaran dan seterusnya. Banyak sekali di antara ya akhlak salafus saleh yang hendaknya kita menjadikan mereka sebagai panutan, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akhlak, karena mereka melihat langsung bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim
bin Abdissalam Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membawakan penjelasan tentang akhlak yang mulia setelah menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat di dalam akidah wasitiyah. Beliau menyebutkan bagaimana sifat ahlus sunnah wal jamaah yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau mengatakan summahum ma'ahadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah wa yarawna iqamatal haji wal jihad wal juma' wal a'yadi ma'al umara abraran kanu aw fujjaran wa yuhafizuna 'alal jama'at wa yadinuna bin nasihatil ummah wa ya'taqiduna ma'na qawlihi al mu'minu lil mu'min kal bunyan al marsus yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabihi wa qawluhu masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar wa ya'muruna bis sabri indal bala wa syukri indar raha warridho bimurril qada. Ya, Syekhul Islam Taimiyah Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim membahas tentang bagaimana akhlak yang mulia yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mengetahui tentang akidah yang benar, bagaimana akidah asma wa sifat, ya, dalam timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau membawakan bab ini di akhir kitabnya Akidah Wasitiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah, ya, kemampuan, taufiknya agar kita bisa berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya. Oleh karena itu seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Setelah Nabi SAW, setelah para sahabat, para a'immah, para imam, dan juga para ulama yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW, di atas Al-Quran dan sunnah, ala manhaji an-nubuwah, ala minhaji sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan yang sedikit ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita sambil kita berdoa semoga Allah mudahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, ditutup usia kita dengan husnul khatimah, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.